Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Almaida, bertugas sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GDP atau Gross Domestic Product, dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu Muhammad Naufal Al-Mufli S, yang bertugas sebagai pemateri kedua, akan membawakan materi tentang faktor pergerak dan penghambat pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, serta manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu Nadira Syahrir, sebagai pemateri ketiga yang akan membawakan materi tentang pengertian pembangunan ekonomi, unsur-unsur pembangunan ekonomi, faktor pembangunan ekonomi, serta tujuan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, yaitu Rianita Restiani, bertugas sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi tentang sifat pembangunan ekonomi, dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi nasional, serta perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi. Anggota yang kelima adalah Triputri Amalia, atau saya sendiri, yang bertugas sebagai moderator. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yang akan dibawakan oleh Saudari Almaida. Untuk Saudari Almaida, dipersilahkan untuk membawakan materinya. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kedua, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ketiga, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Produk domestik bruto atau gross domestic product GDP adalah nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Selanjutnya, kenaikan GDP dapat muncul melalui A. Kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik. Tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. B. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. C. Kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori Werner Somrat 1863 sampai 1947 beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda.
Teori Friedrich List 1789 sampai 1846 membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi, dimulai dari berburu dan mengembara, manusia bergantung pada alam, beternak dan bertani, pertanian dan kerajinan. Teori Karl Burger 1847 sampai 1930 bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen dan melalui tingkat rumah tangga tertutup, kota, kemasyarakatan, hingga dunia. Teori Wall-Weisman Rostow 1916 sampai 1979 dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Tradisional, ekonomi didominasi sektor pertanian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Naufal Al-Muflies selaku pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pergerakan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu sumber yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya. Kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. C. Akumulasi kapital. Akumulasi kapital atau akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Kaitan antara akumulasi kapital dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi kapital dari angka berbentuk modal bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam kecakupan komponen produk domestik bruto. D. Kemajuan teknologi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat dikaitkan dengan perubahan dalam metode produksi. Pada level ekonomi makro, kemajuan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong ke arah yang lebih baik lagi. E. Tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. F. Politik dan administrasi pemerintahan. Struktur pemerintahan dan administrasi yang lemah merupakan hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. G. Aspek sosial budaya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Yang kelima, faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. A. Masih tingginya pengangguran dan kerentangan pasar tenaga kerja.
B. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. C. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Yang keenam, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun berjalan dikurang dengan GNP tahun sebelumnya dibagi GNP sebelumnya dikali 100%. Contoh, jika diketahui GNP suatu negara pada 2014 sebesar 80.000 miliar dan pada 2015 sebesar 85.000 miliar, laju pertumbuhan ekonomi pada 2015 adalah sebagai berikut. 85.000 dikurang 80.000 per 80.000 kali 100% sama dengan 5.000 per 80.000 kali 100% sama dengan 6,25%. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadira Syahrir sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoran. Yang keempat, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Yang kelima, sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis. Selanjutnya, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Profesor Meyer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, unsur-unsur pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial, bahwa yang terencana dan didesain dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu kewirausahaan atau keahlian yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor non-ekonomi yang terdiri dari kelembagaan, keadaan politik, dan keadaan sosial. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Yang kedua, memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur, agama, sosial, dan kultural. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Rianita Rastiani selaku pemateri keempat. Selanjutnya ada sifat pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses. Yang kedua, upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi dan atau kelembagaan. Selanjutnya, dampak positif pembangunan nasional. Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Yang terakhir, pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi berkembang pesat sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak negatif pembangunan nasional. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik itu alam hayati atau hewani. Yang keempat, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinnya manusia. Selanjutnya, ada perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat ke kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Adapun persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Yang terakhir, kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Baiklah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada negara nasional itu sendiri. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan usaha untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber daya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian penjelasan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Apabila ada yang kurang dan tidak dimengerti, silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk bertanya. Sebelum mengakhiri, saya dan kelompok saya ingin meminta maaf karena adanya satu materi, yaitu tentang faktor pergerak pertumbuhan ekonomi dengan gambar atau PPT yang kurang jelas dalam video ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.